Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samuel Tamba, NPM 223510844. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya dari tugas 4 ke tugas 5. Ini adalah tugas akhir dari mata kuliah Bass Data Graphic. Nah, judul saya adalah Sistem Booking Studio Musik menggunakan Python dan Neo4j. Baik, langsung saja kita langsung ke latar belakang. Studi kasus yang diangkat dalam proyek ini adalah sistem informasi untuk booking studio musik. Ekosistem bisnis ini secara inheren merupakan sebuah graph. Seseorang pengguna melakukan booking untuk sebuah jadwal, di mana jadwal tersebut spesifik untuk sebuah studio lebih lanjut. Studio tersebut memiliki fasilitas seperti alat musik dari berbagai merek. Pemodelan hubungan data yang rumit ini akan menjadi tidak efisien jika implementasinya pada database relasional yang bergantungan pada operasi join dan insentif sumber daya. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem booking studio musik menggunakan platform database Grab Neo4j. Sistem ini akan diakses melalui sebuah aplikasi command line interface yang dibangun dengan bahasa pemrograman Python. Melalui implementasi ini akan didemonstrasikan keunggulan pendekatan graf dalam memodelkan, mengelola, dan menganalisis data yang kaya akan hubungan. Nah, di sini juga ada tujuannya. Yang pertama itu merancang dan mengimplementasikan sistem booking studio musik fungsional dengan Python, CLI, dan Neo4j. Yang kedua, membuat model basis data grafik yang akurat untuk entitas seperti pengguna, studio, dan booking. Terus mengimpor data dari file CSV ke Neo4j. Terus membangun aplikasi CLI dengan fitur lengkap, autentikasi, manajemen booking, dan laporan. Terus yang terakhir itu menerapkan query analitis Cipher untuk mendapatkan wawasan bisnis. Terus manfaatnya di sini adalah yang pertama analisis lebih cepat, memudahkan analisis hubungan data yang kompleks. Terus mengembangkan keahlian, memberikan pengalaman praktis dengan Python dan Neo4j. Terus ada implementasi dunia nyata, konsep aplikasi dapat diadaptasi untuk sistem bisnis lain. Terus selanjutnya pemahaman intuitif, model graf mudah divisualisasikan dan dipahami. Terus teknologi yang saya pakai di project ini yaitu pertama Neo4j, database graph berbasis node, relasi, properti. Cepat dalam penelusuran relasi pada proyek ini. Terus yang kedua ada Zipper, bahasa query seperti SQL namun untuk graph. Terus itu ini memudahkan cari pola dan hubungan. Terus yang terakhir untuk teknologi yang saya pakai yaitu visualisasi menggunakan Python CLI untuk mengelola data crude. Terus di sini desain model grafnya yang pertama Dode. Nah, di sini ada 9 node. Yang pertama user, ini deskripsinya mewakili pengguna aplikasi, baik pelanggan maupun admin. Di sini properti utamanya itu ada ID, nama, email, eh, nomor handphone, password, dan role. Nah, role di sini itu untuk bisa masuk melalui pelanggan maupun admin. Terus yang kedua ada studio. Deskripsinya mewakili entitas studio musik yang dapat disewa. Propertinya itu ada studio ID, nama, dan harga per jam. Lalu lokasi. Di sini deskripsinya mewakili lokasi fisik dari setiap studio. Di sini propertinya yaitu lokasi ID dan juga alamat. Terus yang keempat, schedule slot. Di sini deskripsinya memiliki slot waktu spesifik yang dapat di booking. Terus propertinya yaitu slot ID, tanggal, jam mulai, dan jam selesai. Lalu ada booking. Di sini untuk mewakili transaksi pemesanan yang dibuat oleh pengguna. Adapun propertinya yaitu booking ID, status, dan juga tanggal booking. Lalu untuk node selanjutnya yaitu payment. Sini deskripsinya mewakili transaksi pembayaran yang terkait dengan booking. Adapun propertinya yaitu payment ID, jumlah, dan status. Lalu payment method, deskripsinya mewakili jenis metode pembayaran yang digunakan.
Lalu propertinya yaitu method ID dan juga nama. Lalu nodenya yang selanjutnya adalah alat musik. Di sini mewakili fasilitas alat musik yang ada di studio. Properti utamanya yaitu alat musik ID dan juga nama. Lalu yang terakhir ada brand. Di sini untuk mewakili merek dari sebuah alat musik, propertinya brand ID dan juga nama. Lalu di sini desain model grab relasinya ada relasi max booking. Di sini untuk user itu max booking ke booking. Deskripsinya ini untuk menghubungkan pengguna dengan booking yang dibuat. Lalu ada book slot. Di sini pembooking nge-book slot ke schedule slot gitu untuk menandakan jadwal spesifik yang dipesan. Lalu ada available at. Di sini schedule slot available at ke studio. Di sini untuk menunjukkan bahwa sebuah jadwal tersedia di studio tertentu. Lalu yang keempat ada hash payment. Nah, di sini untuk booking itu ke hash payment ke payment. Di sini untuk menghubungkan sebuah booking dengan data pembayarannya. Lalu ada locate in. Di sini studio located in ke lokasi. Di sini untuk mendefinisikan lokasi dari sebuah studio. Lalu ada tersedia di. Di sini alat musik tersedia di studio. Nah, jadi alat musik itu tersedia di studio mana gitu. Di sini untuk menunjukkan ketersediaan alat musik di studio. Lalu ada merek dari. Nah, si alat musik ini ada merek brand apa dari merek apa gitu untuk mendefinisikan merek dari sebuah alat musik. Lalu ada using method. Di sini payment using method ke payment method. Di sini untuk metode apa yang digunakan untuk pembayaran. Di sini untuk menunjukkan metode yang digunakan dalam pembayaran. Lalu di sini implementasi sistem. Nah, dari sini kita seluruh file CSV itu kita load atau kita import terlebih dahulu ke Neo4j. Proses import data dilakukan dengan mengeksekusi serangkaian query zipper menggunakan sintak. Nah, di sini kita dapat menggunakan load CSV untuk memanggil kembali yang kita import gitu dari file user. Nah, tahapan ini dilakukan secara berurutan, dimulai dari pembuatan node user, lokasi, sampai ke payment dan juga beserta relasinya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas pengembangan aplikasi Python CLI. Di sini kita menggunakan Python untuk membangun antarmuka baris perintah gitu. Lalu arsitektur modular. Setiap fitur dibungkus dalam fungsi terpisah. Nah, terus ada kontrol akses berbasis peran RBAC, main menu, memvalidasi peran pengguna admin atau user dan menampilkan menu yang sesuai. Lalu kita mengkoneksikan database menggunakan Neo4j driver resmi untuk semua interaksi dengan Neo4j. Nah, di sini ada pun hasil implementasi Neo4j kita. Di sini terlihat gambar node, alat musik booking, lokasi payment, payment method, schedule slot, studio dan user. Lalu ada relasi dan juga properti yang kita gunakan. Nah, ini merupakan hasil implementasi di Neo4j browsernya. Ini hasil semua dari node-node dan relasi yang kita load ke dalam Neo4j. Nah, lalu ada hasil implementasi tampilan aplikasi CLI. Nah, yang pertama itu kita membahas pengguna dan admin. Di sini pada gambar sudah terlihat ada pengguna, lalu di sini ada admin. Nah, di sini loginnya itu bisa menggunakan eh, user pengguna dan juga admin. Lalu ada juga menu utama admin. Menu utamanya itu yang pertama cari studio. Ini menu utama dalam admin. Lalu lihat detail studio. Ketiga manajemen sistem. Empat menu laporan dan kelima logout. Nah, dari menu utama admin kita bisa memilih fitur mana yang yang kita yang pengen kita gunakan untuk melihat menu utama selanjutnya dari admin. Lalu menu lihat detail studio pada menu admin. Nah, dari menu admin tadi kita mengklik
atau menekan menu nomor 2, lalu maka akan keluar di situ detail studio pada admin. Lalu kita disuruh memasukkan ID studio, lalu akan keluar alamat dan harga per jam dari studio, dan juga alat musik dan alat musik yang tersedia pada studio. Nah, di sini juga kita menambahkan eh, fitur rekomendasi, yaitu kita bisa melihat orang yang sudah membooking studio ini juga gitu. Lalu ada menu manajemen dan laporan pada admin. Nah, setelah itu kita dapat dari nomor 3. Nah, lalu maka akan keluar itu menu ubah harga studio, tambah jadwal studio, lalu kembali ke menu. Nah, setelah itu jika kita mengklik nomor 4, itu maka akan keluar studio terpopuler, total pendapatan, pengguna paling aktif, rekap bulanan, dan juga kembali. Nah, setelah itu di fitur studio terpopuler, eh, lalu total pendapatan, pengguna paling aktif, dan rekap bulanan pada menu laporan admin. Nah, setelah kita menekan atau eh, memilih nomor 4 rekap bulanan, maka di sini eh sorry, di sini akan kita mengklik studio terpopuler, maka akan keluar peringkat studio terpopuler pada yang booking studio. Lalu di sini untuk melihat ini nomor 2 untuk melihat total pendapatan dari pembayaran. Lalu di sini kita bisa melihat ini adalah peringkat atau pengguna paling aktif. Nah, lalu di sini kita bisa melihat rekap bulanan. Ketika kita klik pilih laporan nomor 4 rekap bulanan, di sini akan keluar masukkan tahun, lalu di sini kita disuruh masukkan bulannya. Maka nanti akan keluar rekap bulanan yang ada di eh, apa dari user admin. Selanjutnya yaitu untuk menu utama user. Setelah login user, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ada 7, ada cari studio, lihat detail studio, cek riwayat, booking, buat booking baru dan bayar, batalkan booking, dan juga ubah password, lalu logout. Nah, di sini kita lihat fitur lihat detail studio pada user pengguna. Bisa kita lihat sama seperti yang di awal tadi. Lalu di sini untuk fitur cek riwayat, kita akan memilih untuk mengambil cek riwayat booking itu bisa kita melihat nomor 3, yaitu akan keluar riwayat booking kita. Setelah itu di sini ada fitur buat booking baru pada menu utama. Nah, di sini kita akan mengambil menu utama. Di sini akan memilih studio, lalu akan keluar pilihan studio yang kita pilih, lalu kita memasukkan ID-nya. Setelah itu di sini akan keluar yang namanya pertama harga yang tersedia, jadwal tersedia dan harganya. Lalu jadwalnya akan keluar pada tabel ini. Nah, lalu kita disuruh memilih dan memasukkan ID booking. Di sini akan otomatis diarahkan ke pembayaran dan juga metode pembayaran apa yang kita gunakan. Setelah kita menyelesaikan pembayaran, di sini akan keluar booking dan pembayaran berhasil, ID booking Anda, BKG 021, dan juga ID pembayaran. Lalu di sini ada fitur batalkan. Di sini kita bisa melihat di nomor 5 ada fitur batalkan booking. Nah, ketika kita memilih batalkan booking, di sini akan keluar riwayat booking yang ingin kita batalkan. Kita masukkan ID booking. Nah, di sini setelah kita memasukkan, di sini akan tampil booking dengan ID BKG 021 telah berhasil dibatalkan. Lalu yang terakhir ini fitur ubah password.
Nah, di user di sini ada nomor 6 ubah password. Kita bisa memverifikasinya. Yang pertama itu password lama, lalu kita akan masukkan password baru sampai 2 kali, lalu akan keluar password yang telah diperbarui. Terus di sini kita akan menganalisis fungsional. Yang pertama itu analisis pada fitur rekomendasi studio. Nah, di sini kita dapat lihat di Neo4j browsernya, kita bisa melihat query ini bekerja dengan menelusuri sebuah pola multilangkah yang kompleks. Ia mencari sebuah pengguna yang pernah memesan studio yang sedang dilihat. Kemudian ia mencari studio lain yang juga pernah dipesan oleh para pengguna tersebut. Hasilnya diurutkan berdasarkan jumlah pengguna unik yang sama, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan. Ini adalah implementasi collaborate filtering sederhana yang sangat efisien pada model Grab. Nah, di sini akan keluar rekomendasi, studi yang direkomendasi begitu. Lalu ada analisis pada fitur laporan admin. Nah, di sini kita bisa melihat, ini kita melihat dari Neo4j browser, kita melihat laporan dari si admin gitu. Teori ini secara deklaratif mendefinisikan pola sederhana user max booking ke booking. Ia kemudian menghitung jumlah pola ini untuk setiap pengguna dan mengurutkannya untuk menemukan 5 pengguna teratas. Kemudahan dalam mengekstrak wawasan bisnis seperti ini menunjukkan kekuatan dan keintuitifan bahasa Sipert untuk analisis data relasional. Baik, hanya itu yang saya jelaskan di slide. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil akhir dari CLI Grab saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pendemoan dari aplikasi CLI menggunakan bahasa Python. Nah, pertama-tama kita akan merunning aplikasi. Baik, setelah itu pertama kita akan masuk ke user. Nah, kita masukkan dulu user, Gmail user, lalu kita akan ring, kita akan masuk ke user 7 gmail.com. Nah, lalu kita akan masukkan email. Nah, di sini untuk email, untuk password, di sini kita menggunakan 3 kali. Jika salah, itu akan ada percobaan 3 kali. Setelah 3 kali percobaan, nah di sini jika 3 kali salah masukkan password, di situ proses login dihentikan, maka aplikasi keluar. Nah, dan juga di sini kita menambahkan jika kita ingin kembali ke email itu tidak perlu keluar aplikasi, kita hanya mengetikkan batal untuk kita mengganti ke sesi memasukkan email. Nah, di sini kita masukkan password dulu. Nah, di sini yang pertama kita akan ditampilkan login berhasil, selamat datang. Nah, ini adalah menu utama dari user yang sudah diapakan tadi. Nah, di sini kita
akan mencoba yang pertama. Nah, di sini kita bisa mencari studio itu dari berdasarkan lokasi, dan juga cari berdasarkan alat musik. Contoh kita akan memasukkan cari berdasarkan alat musik. Nah, di sini kita bisa memasukkan alat musik apa yang ingin kita cari, maka akan keluar studio mana saja yang tersedia alat musik tersebut. Nah, di sini sudah tersedia alat musik dari studio mana yang ada alat musik keyboard. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua. Nah, terus selanjutnya kita bisa berdasarkan lokasi. Kita akan mencoba Jalan Alpukat, JL Alpukat. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada studio yang ditemukan di lokasi Jalan Alpukat. Nah, ini kemungkinan saya typo JL. Nah, di sini kita coba akan 5 membatalkan membatalkan bookingan. Nah, di sini kemarin sudah diterapkan. Lalu coba kita akan mengubah password. Nah, di sini kita disuruh masukkan password lama. Kita masukkan dulu terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan disuruh memasukkan password baru. Nah, di sini untuk proses verifikasi password baru itu menggunakan 2 kali. Lalu coba kita logout. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode admin. Di sini kita akan masukkan admin. Nah, fitur yang terbarunya itu kita cuman akan melihat manajemen sistem. Di sini kita bisa mengubah harga studio dan juga tambah jadwal studio. Yang pertama kita akan mengubah harga studio. Nah, studio 002. Nah, di sini langsung disuruh kita masukkan harga baru per jam. Kita buat contohnya 100. Nah, di sini harga untuk studio ST012 itu berhasil diubah. Terus kita akan mencoba fitur selanjutnya itu untuk menambah jadwal studio. Nah, kita coba juga 002. Nah, di sini kita akan memasukkan tanggal jadwal yang ada. Nah, kayak gitu. Lalu di situ kita masukkan nanti jam mulainya. Lalu kita akan juga disuruh masukkan jam selesai. Nah, begitu. Lalu kita akan masuk ke laporan.
laporan. Di sini nomor satu itu ada studio terpopuler. Nah, di sini sudah tampil studio terpopuler. Lalu kita coba akan melihat total pendapatan. Nah, di sini tertera total pendapatan dari pembayaran yang berhasil. Lalu kita akan mencoba ketiga, menu yang ketiga. Nah, di sini terlihat peringkat pengguna teraktif. Lalu kita akan coba untuk rekap bulanan. Nah, di sini kita akan disuruh masukkan tahun. Kita masukkan tahun, lalu kita akan disuruh masukkan bulan. Nah, di sini terlihat total booking dan juga total pendapatan dari rekap bulanan. Kembali, lalu kita log. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk dosen pengampu, Panggi. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.